fi syarhi Nuwabil Hadith yang saya baca dulu biasa berhenti ya. Sekarang pindah ke mana? Kemarin itu Tentang Widi bulanan ya. Ibu bapak begini, kata Syekh Nawawi ini ya. Syekh Nawawi ini saya punya guru namanya Syekh Sujani. Syekh Sujani belajar ke Syekh Syatibi. Syekh Syatibi itu murid dari Syekh Nawawi. Berapa tuh? Sanad yang satu nih. Aminuddin belajar ke Kiai Sujani, Kiai Sujani belajar ke Kiai Syatibi. Syekh Syatibi murid Syekh Nawawi. Cucu apa ya? Cicit ya. Ya ini engkong yang ngomong nih. Begini cu ya. Apa bang? Kalau ba'du sufiyah, lu bilangin jamaah lu Aminuddin, gimana bang? Ba'du sufiyah sebagian ahli tasawuf ya. Siapa tuh ahli tasawuf? Bisa dikatakan aulia illah, orang-orang yang dekat dan cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berangkat dari apa? Jadi para wali itu bukan karena ibadahnya yang macam-macam ya, tapi karena sahawatul anfus, salamatus sudur, an-nasihah lil muslimin. Orang bisa menggapai cinta Allah itu bukan dengan macam-macam ibadah ya, tapi dengan sahawatul anfus, kesucian hati. Dalam hatinya nggak pernah ada hasud, nggak pernah ada kibir, nggak pernah ada tahajud, takabur, nggak pernah ada dengki, nggak pernah ada kotoran-kotoran. Kemudian salamatus sudur, care ya, punya care, punya perhatian kepada orang-orang yang memang perlu untuk dapat bantuan. Nah, yang ketiganya an-nasihah lil muslimin, hobi memberi nasihat, pengarahan kepada orang-orang Islam yang ada di mereka, yang pernah ada dalam pribadi baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana la arda wa wahidun min ummati finnar. Nah, itu ya, para ulama, para kiai, para sufiyah, para wali punya kepribadian seperti kepribadian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kepribadian Nabi? La arda wahidun min ummati finnar. Benar-benar akan mengganggu perasaan saya, akan menghilangkan kebahagiaan saya, akan menghapus kehappian saya umpama ada satu orang dari umatku berada di neraka. Nah, ya, para guru, para sufiyah itu tidak begitu. Kadang-kadang marah sama muridnya, tujuannya jangan sampai lu ke neraka. Kadang-kadang begitu baik sama muridnya, tujuan gua supaya lu baik, akhirnya lu ke neraka. Selalu begitu, kepengen supaya seluruh sahabatnya, seluruh handetorannya, seluruh muridnya untuk berada di dalam surga bersama-sama baginda Nabi besar kita Muhammad. Kita kembali ke cerita engkong saya nih, yang engkong fil ilm ya. Kalau engkong fil nasab nggak boleh ya. Dosa besar hukumnya kalau ada orang ngaku keturunan dari orang yang bukan keturunan dia. Umpama saking kepengen saya dapat kemuliaan, gua kan anak Jokowi. Nah, kan pasti kaget. Nyangka ya, habis anak Jokowi katanya hati yang gila. Atau apa lagi? Jadi udah gitulah umpamanya ya. Saking kepengennya. Nah sekarang kan lagi ramai tuh nasab-nasab. Manintasa ila ghairi abi wa alim kufrun ya, kayak sifat kekufuran. Orang-orang jahiliyah itu dulu saking kepengen dimuliakan, ngaku-ngaku cucu dari orang mulia, padahal bukan ya, padahal bukan. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Wallahu alam, sekarang juga mungkin bisa terjadi ya. Tapi ibu dan bapak jangan sampai kepincut dengan kepengen dimuliakan, akhirnya
ngomong bahwa Anda anak siapa gitu. Gimana dulu kan waktu Pak Harto kan ya, anak Soeharto, cucu Soeharto, apa lagi tuh. Sampai-sampai orang Betawi juga namanya Hartono, Senoko ya. Saking demennya sama Soeharto, kemudian tujuan yang kedua, kalau ujungnya gampang nyari kerjaan. Jadi Marji, jadi Margio, Firdaus, Firdauso, Aminuddino. Kacau ya, nggak boleh. Oke, kalau waktu Sofia ini tujuannya ya. Jadi insya Allah ini cerita ibu bapak nggak diragukan, sebab dari orang yang hatinya bersih. Kira-kira kalau orang hatinya bersih mau nggak ngebohong? Wow, paling takut ngebohong ya. Salah masih bisa, tapi bohong jangan. Begini, karena ini karena adalah berulang tuh karena ya, walaupun dengan nyantren juga udah karena mah udah ngerti ya. Karena telah ada for me ya, for me ada untuk saya. Apa yang ada? Itu isim kanannya jarun musrifun ala nafsihi. Perhatikan ya, jelas ya. Karena adalah li bagi saya. Jadi serius ini Pak. Kali serius ya. Adalah li bagi saya. Jar, apa jar? Tonggo. Kalau satu tetangga, kalau banyak jiran. Makanya kita suka nyebut Malaysia kan negeri jiran. Apalagi yang satu Brunei termasuk negeri jiran. Apa ada Singapura juga termasuk jiran. Ternyata jiran itu diambil dari jarun. Jarun itu artinya tetangga. Insya Allah saya kebetulan ibu bapak memahami itu, sebab ini bahasa yang digunakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan sudah bangga dengan bahasa Banten mau ngapain? Kadek dia kuain dia. Kurang ada dia. Oh laut boleh, kalah nggak usah. Ini apalin gini. Saya punya seorang tetangga. Lihat musrifun beda sin. Kalau musyrif mulia, kalau musrifun apa namanya banget ya apa? Lebay itu ya lebay ya. Jadi bahasa Al-Quran kan qul ya ibadiyalladzina asrafu Isra ya. Siapa kata Allah yang harus saya kasih tahu? Wahai Allah kata Nabi, ibadi alladzina asrafu, hamba-hambaku yang punya karakter lebay. Lebay itu kan bahasa kali ya. Bahasa dunia apa? Lenje. Jadi apa lagi? JR. Ayo. Bantu saya kegeeran. Ayo lagi semua paham ya? Oke, udah kan? Udah saya sengaja biar paham. Yang mana lebaynya itu ala nafsi, berlebihannya itu mengakibatkan jelek ala nafsi atas dirinya. Sebab kalau orang lebay pasti nggak ngerti hukum. Kalau orang lebay nggak ngurusin halal haram. Kalau orang lebay yang penting nafsunya terpenuhi, akhirnya dia melakukan sesuatu yang luar daripada perintah Allah. Saat itu dia bukan zalim kepada Allah, hakikatnya zalim kepada diri sendiri ya. Walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, Rob, saya telah menyakiti diri saya sendiri. Kirain dengan makan buah khuldi benar-benar akan terwujud apa yang diucapkan iblis, saya akan abadi. Ternyata di situ ada pelanggaran kepada perintah Engkau. Yang tersiksa adalah diri saya sendiri karena saya melanggar aturan Allah, hilang kebahagiaan yang pernah saya raih di dalam surga. Ya, ini begitu. Musrik ala nafsi. Jadi kata itu wali. Saya punya tetangga, ya bisa kalau misalkan brengsek banget, ya itu musrik ya. Tetangga saya brengsek, orang-orang ngaji dia malah nyanyi. Orang-orang sholawatan dia malah joget. Orang-orang mawas bilit walimin bizalimin, dia malah cuk bibir dikecup. Wah, coba. Kira-kira begitu lah ya. Apa saya? Kadang-kadang kalau itu suara hilang, kok nggak disetel ini? Kan gua mau ngapalin. Kata sengaja dikecilin nih. Awalnya cuk bibir dikecup berdiri sini. Ini musik nih ya. Aduh, suara mengapain lagi main bercanda. Layak rifu yaumahu min amsihi. Saking lebaynya dia mabok. Dia kan sadar ini malam, apa ini sore, apa ini siang. Ya. Jadi gimana sih? Minta amukihi fisakri, saking terlalu sakar apa? Mabok. Monas. Tuh itu ternyata itu bukan zaman sekarang. Sebelum Syekh Nawawi itu tetangga kayak begitu udah ada. Ya makanya Aminuddin, lu menurut apa? Ngobrol kan kira-kira begitu saya ngomong. Jadi kiai cengeng, pengen semua tetangga ngasih berkat. Apa itu kira-kira? Sorry ya. Ya ada Nabi aja. Ini Nabi. Kenapa sampai pindah ke Madinah? Emang keinginan beliau kagak turun surat Yasin, indah kalam minal mursalin. Saking kami ya Allah, kau punya tetangga kayak begini amat. Tenang berkasih, tenang. Itu cobaan dari Allah. Mana Ustaz? Gue tadi pengen Darussalam di mana? Di Darussalam. Ada juga Darul Tanah Tinggi, Darul Gagak, Darul Kampung Kagak. Ya, tidak ketahuan kualitasnya. Bukan, ini balik nih. Seorang wali punya tetangga musyrik. Arti musyrik di sini diantaranya layak rifyauma min amsi min ta'abuki fisakar. Kerjaannya mabok dulu. Ayo jangan kaget. Saya main rakun dari dulu. Gua kepengen kampung yang bersih dari mana? Susah ya. Mekah juga tidak apa kayak begitu, Madinah ya kayak begitu. Akhirnya apa? Gua untuk itu. Nah ini yang saya tiru. Walaupun kayak begitu, saya seorang santri punya kewajiban akhidhu dari wa'adha yakidu ya. Kuntu adalah saya sebagai santri atau katakan kalau sekarang sebagai ustaz kagak berhenti akhidhu. Setiap ada kesempatan saya nasihatin dia, Bang kalau bisa sekali-sekali ya Bang ya ngaji. Sekali-sekali ya Bang ya dengerin ceramah. Sekali-sekali Bang ke masjid. Terus saya lakukan.
kata si sufi ya, kata seorang waliullah yang bertetangga dengan orang tadi. Apa yang terjadi? Falam yakbal, orang gelem rimo. Lam yakbal tidak terima. Emang baru kita sehat. Apa itu maksud? Lam tiada yakbal menerima. Walaupun saya berulang menasihatin, dia juga berulang untuk melawan saya. Ya Allah, suatu saat wa amartuhu bitaubah, wa amartuhu, dan saya perintahkan, amartu, amarok ya, amartuhu, saya perintahkan dia siapa? Tadi Darul Muslimun, baliknya itu ya. Apa yang Kiai suruh bitaubati bang, kalau bisa mah taubat bang ya. Sebelum hari yang menakutkan datang apa suatu saat pastikan datang. Sangat paling menakutkan. Wah, Bang Ranal cakep dia. Mana pojok sama malaikat pencabut nyawa. Wow, bang, tobat bang sebelum mati bang. Coba kita lihat apa dia terima kasih? Ya enggak, falam yakfal, masing-masing kiai saya kan keselin. Itu udah terjadi ya. Kalau amin udah digituin ya, ini udah berapa kali ulangan. Lu gua urusan kita. Tapi pas nanti pengen disolatin, saya nggak tega. Ya lu gua. Sakit aja sakit hamil. Nana saya kalau melotot dulu. Kalau saya balikin lu pasti nangis dia, pasti dia ancam saya. Bu, apalan hal ternyata disuruh bener kagak mau, dinasehatin suruh tobat malah melawan. Akhirnya itu anak mati juga. Famata, maka itu anak mati. Nah, tapi kiai tetap, kalau kiai punya jiwa, ya Allah ampuni itu anak, jangan sampai ke neraka. Tadi saya udah bilang ya, jiwa para ulama, jiwa para kiai itu nggak ada yang nyumpahin murid suruh ke neraka. Lu gara-gara gelondang sama gua ke neraka lu. Nggak ada ya. Ya siapa kayak habaib ke? Lu kalau gelondang sama gua kagak dapat syafaat. Ya jangan begitu kali. Doain kayak Nabi ya. Nabi mah orang kencing, Yahudi kencing di masjid diusahain. Kalau saya sentil pelernya. Nabi mah enggak, tenang aja. Ini kan belum Islam, nggak apa-apa. Kalau belum berak bodokan film. Kalau biasa Nabi ya. Nih akhirnya apa? Setelah mati, ya matilah. Itu anak ternyata diam-diam punya keistimewaan. Itu ya. Makanya jangan suka suudzon sama orang. Walaupun kelihatan compang-camping badannya, bukan pakaiannya nggak kurus, siapa tahu dia waliullah yang kalau sekali minta akan langsung diijabah oleh Allah. Cakep ya. Dan kadang-kadang punya meledek ya, turun jahanam belum jahanam kalau turun anda memang jahanam melahirin. Yuk nih pendidikan buat kita nih. Falamma mata, kata itu wali, kata itu orang yang dekat kepada Allah ya, kekasih Allah wali. Salamma mata ya, sering saya katakan nih buat anak santri, lama kalau masuk ke mudhari maknanya sebelum, lama kalau mata kalau mati maknanya hina ya. Lama mata hina, ketika mati itu anak, ingat ya, anak yang mana? Yang tukang mabok. Ra'aituhu fil manam. Aku sama Allah dikasih anugerah untuk memimpikan itu anak badung yang sekarang udah di kuburan. Ternyata pas aku lihat aneh bin ajaib, huwa arfa
maqamin. Oh, wa huwa arfa maqam. Dia berada di surga yang makamnya tinggi banget. Lah, kata kiai, aneh ini anak. Kerjaan mabok. Gua kasih nasihat melawan, suruh tobat malah ngeluh gua, ya Allah. Tapi pas ini anak ada di surga, wa alaihi hullatun khadra min hulalil jannah. Oh, Akbar. Itu anak pakaiannya luar biasa, ya. Kayak artis-artis tuh pakai apa? Pakai aksesoris, ya. Aksesoris surga berwarna hijau, semuanya diambil dari hulal. Hulal itu apa? Hulal apa namanya? Perhiasan surga, ya. Apa itu di surat Waqiah, ya? Ashabul yamin wa ashabul yamin fi sidrin mahmud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masdud. Ada hulal, ya. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Yang jelas itu anak penuh dengan aksesoris, semuanya berasal dari surga. Akhirnya apa? Fakultu lahu karena keadaan bikin saya heran, akhirnya saya deketin itu anak dalam mimpi, ya. Pas deket saya ngomong, bimanil tahadihi. Goblok. Sebelum nggak boleh gitu kiai. Sekarang saya sudah mulia. Ya, yang mulia sini dah. Gue ada heran sama lu. Emang apa? Lah, gue kan tahu lu itu orang Bandung, orang bandel yang selalu mabok. Gue nasihatin kagak denger, gue suruh tobat, ngelawan. Terus, kok keadaan lu sekarang buat gue aneh ini. Bandung tapi lu bisa di surga, anak lu punya pakaian mewah semua, ini heran gua. Kira-kira apa yang menyebabkan ini semua? Dengerin saya, ya. Lihat tidak benar. Bima dengan apa? Nilta memperoleh engkau hadhil martabatil azimah, kedudukan yang begini agung. Lihat jawabannya. Qala hadartu yawman majlis dzikri fasami'tul alima yaqul man shalla ala nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sawtahu, ya, warafa'a sawtahu wajabat lahul jannah. Dikit-dikit, ya. Begini kiai, kalau kiai penasaran boleh kiai catat dah ini. Jadi kiai mulai saat ini jadi murid saya. Udah ngomong macam lo. Habar itu saya pernah suatu waktu hadartu hadir saya yauman pada satu hari. Hadir kemana lu, mancing? Enggak. Hadir di mana? Nongkrong kerapatan? Saya enggak. Yang saya hadirin hari itu majlis dzikri, ya, majlis yang ngajak jamaah untuk berzikir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
ya Rashidu ya Sabur. Tambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu di zaman kiai disuruh baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhiri zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhiri bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Majlis itu yang sama-sama saya hadirin Kiai. Terus fasami'tul alim yaqul, pas saya ngaji, saya dengar langsung. Kalau dengar apa? Al-alim, pimpinan itu majlis, yaqulu ngomong begini, man shalla ala nabi, man shalla, suaranya gede. Sudahlah Mas Anis, kita ini bukan anak kecil Mas Anis. Mau jadi kesini. Goyangin aja. Oke. Ngomongnya begini Kiai. Man sholat. Kiai ngomong, ya? Saya dengerin. Man siapapun orangnya salat bersalawat atau membaca salawat orang tadi ala nabi, ditujukan untuk kekasih Allah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata Kiai, Pak Kiai, wa rafa'a sautahu, itu orang yang bersalawat kepada Nabi menghabiskan seluruh suaranya untuk berucap dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik wajabat lahul jannah. Gara-gara itu anak membaca sholawat kepada Nabi sementara suaranya dihabisin, maka Allah punya hak untuk menjadikan dia manusia wajib masuk surga. Terus, ini kan dengerin nih. Ini kan cerita dalam mimpi. Terusin. Summa rafa'al alim sautahu. Tahu si alim yang tadi ngomong ngangkat suaranya, sallu ala nabiyina Muhammad. Apa yang terjadi? Di salat yang dia warofa'tu sauti. Saat itu saya ikut-ikutan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya habisin suara saya. Jamaah yang lain ikut-ikutan Allahumma, ayo Allahumma sholli wa sallim. La ilaha Allah Kiai, gara-gara kejadian itu, ini yang si tukang mabok, keren ya. Ini yang sohor bandel sama Kiai, gara-gara baca salawat sambil teriak,
dapat ampunan saya. Ya iya, Kiai mah belum tentu. Saya mau jadi surga. Jelas ya? Di sini banyak pendidikan ya. Yang pertama keistimewaan dari thawab dan ganjaran yang akan Allah berikan kepada baginda Maulana Muhammad. Boleh angkat suara tapi kalau di majlis bareng-bareng ya. Kalau di gandung atau lagi jalan baca sholawat jangan teriak-teriak. Saya khawatir takut orang semua kita sekampung nggak ada yang keluar rumah. Sampai bibir Muhammad, yakin semua akan merasa takut sama dia sebab dia dianggap orang gila. Ini kan hanya kejadian apa namanya ya tertentu saja ya. Jadi alangkah indahnya kalau kalian para habaib kalau disebut Muhammad, 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 ngerti? Kalau nggak ngerti, berisik. Ini Pak, ini bagaimana ya? Jadi saya mendengar Kiai ngomong orang yang berselawat dengan sekeras mungkin maka dia akan wajib masuk surga. Akhirnya saya ikut-ikutan mengangkat suara saya, malah jamaah pun sama-sama berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala